Kita ke informasi pertama, Saudara. Usai memenangi gugatan pra-peradilan, Peggy Setiawan berencana menggugat balik Polda Jawa Barat. Peggy menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik dan kerugian material yang dialaminya selama ditahan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menang di pra-peradilan, Peggy Setiawan berencana menggugat balik Polda Jawa Barat. Langkah ini ditempuh karena dalam putusan hakim tak membahas soal kompensasi yang diterima Peggy akibat menjadi tersangka kasus pembunuhan. Kuasa hukum menyebut Peggy kehilangan penghasilan selama ditahan sebagai tersangka. Peggy juga mengalami kerugian imaterial karena disebut pembohong. Ya, terkait ditangkapnya Peggy Setiawan ini kan penyidik dalam jawabannya di pra-peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis ya forensik bahwa Peggy ini berbohong ya, kemudian cenderung melakukan tindak pidana kan, pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan lah ya, memantaskan agar Peggy ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Peggy ya, merasa malu baik Peggy maupun keluarganya merasa malu ya dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil, tapi faktanya ini diputus di pra-peradilan Peggy bukanlah tersangkanya, tidak sah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial, bisa tuntut secara imaterial yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa jadi 5 miliar, nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga akan melaporkan saksi Aep dan Sudirman atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik. Menurut kuasa hukum Peggy, Aep dan Sudirman merupakan orang yang memberikan keterangan bahwa Peggy terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tony bahkan sempat menantang untuk mempertemukan Aep dan Sudirman guna membuktikan Peggy tidak terlibat. Sisi pidana, kesaksian saudara Aep dan saudara Sudirman yang mengaku bahwa Sudirman kenal dengan Peggy dan Peggy datang ke lokasi kejadian waktu itu. Nah ini kan sudah dibantah tadi sama si Peggy Setiawan bahwa tidak pernah itu bohong. Apalagi Aep ya, sama melihat di lokasi kejadian itu juga dibantah, makanya nantang Aep ketemu Peggy. Buktikan kalau Aep itu memang benar-benar melihat. Peggy berani berdebat kan gitu. Nah karena sudah diputus bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka ya, tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya, yaitu melaporkan saudara Aep dan saudara Sudirman. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan menghormati keputusan pengadilan. Meski demikian, pihaknya masih mendalami hasil putusan pengadilan untuk memastikan sah atau tidaknya status Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Kapolri memastikan akan segera menindaklanjuti putusan pengadilan. Tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Pasca putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, Komisi 3 DPR meminta Polri melakukan investigasi dan evaluasi kepada penyidik Polda Jabar. Anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Ahmad Baidowi menyebut investigasi dan evaluasi perlu didorong untuk menjaga profesionalitas Polri yang mendapat peringkat tertinggi dalam aspek kepuasan publik. Ya, Komisi 3 meminta jajaran kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap persoalan maladministrasi ataupun apa istilahnya dalam penegakan hukum di kasus ini. Silahkan apakah Irwasum ataukah Propamnya yang turun, kenapa sampai terjadi penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan. Apakah dalam penetapan tersangka itu tergesa-gesa ataupun dipaksakan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak benar. Jadi kami akan mendorong itu untuk menjaga profesionalitas Polri. Bebasnya Peggy Setiawan dari rutan Polda Jabar tak serta-merta menghentikan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini penyidik Polda Jabar dituntut menangkap 3 DPO kasus pembunuhan Vina berdasarkan putusan pengadilan 2016 lalu.
Kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswandi mengaku mendapatkan informasi soal keberadaan Peggy Peron sebenarnya terduga pelaku pembunuhan Vina. Marwan bilang saat ini Peggy Peron masih berada di Cirebon, Jawa Barat. Saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya Usai Peggy Setiawan memenangi gugatan pra-peradilan, kini kinerja penyidik Polda Jabar disorot. Polda Jabar diminta mampu mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan terang benderang. Sementara soal permintaan ganti rugi, merujuk pada PP nomor 92 tahun 2015, besaran nilai ganti rugi korban salah tangkap berkisar Rp500.000 hingga Rp100 juta. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV ada Ninda Destiani di Polda Jawa Barat. Ninda, selamat siang. Bagaimana tanggapan Polda Jabar terhadap rencana tuntutan balik dari Peggy Setiawan? Iya, selamat siang Bella dan juga saudara. Betul, ini terkait tanggapan ya dari pihak Polda Jawa Barat terkait tuntutan mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan. Memang hingga saat ini pihak Polda Jawa Barat sendiri ini masih belum menyampaikan statementnya terkait tuntutan. Karena setelah kita konfirmasi kembali memang melalui kuasa hukum tadi pagi yakni Tony RM kami mencoba untuk menghubungi langsung. Kemudian pihaknya memang ini ada berencana untuk kemudian dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ataupun tuntutan balik kepada Polda Jawa Barat oleh pihak Peggy Setiawan. Tadi dari pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa saat ini kuasa hukum ataupun tim penasehat Peggy Setiawan ini sedang menggodok tentang kerugian material dan juga imaterial yang tengah dialami oleh pihak Peggy Setiawan. Sebab selama ini pada saat kemarin ditetapkan sebagai tersangka, Peggy Setiawan ini kemudian ditahan di Polda Jawa Barat 1 bulan lebih, Bella dan juga saudara, sehingga dirinya mengalami kerugian dalam material, di mana disebutkan seharusnya Peggy ini bisa bekerja sebagai buruh bangunan yang 1 bulannya ia disebutkan bisa mendapatkan 3 juta rupiah, sehingga dalam waktu kurun hampir 2 bulan kemarin pihak Peggy ini rugi sebanyak 6 juta rupiah kurang lebih yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Bella dan juga saudara. Dan selain itu kuasa hukum juga menyampaikan kerugian lainnya ini berupa sepeda motor yang kemarin ini sempat disita oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat, di mana sepeda motor ini disita sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 kemarin, yang baru saja diserahkan kepada pihak keluarga Peggy Setiawan, di mana hal itu dituntut oleh pihak kuasa hukum Peggy terkait uang sewa ya, karena pasalnya penyitaan tersebut ini dilakukan secara tidak sah menurut pihak kuasa hukum, sehingga pihaknya menuntut atas penyitaan sepeda motor milik Peggy Setiawan. Terkait imaterialnya adalah kemarin pihak penyidik Polda Jawa Barat ini menyampaikan pada saat persidangan disebutkan bahwa sikap Peggy Setiawan ini merupakan manipulatif maupun juga pembohong. Kalimat seperti itu yang menurut kuasa hukum ini merugikan pihak Peggy Setiawan maupun keluarganya, sehingga hal itu dituntut oleh pihak Peggy dan kuasa hukum, dan kemudian ini nantinya akan diajukan ke pihak Polda Jawa Barat. Namun hal ini tentu masih dikaji oleh pihak kuasa hukum apa saja dan berapakah kemudian yang akan dituntut oleh pihak Peggy Setiawan. Namun jika memang jika kami konfirmasi secara pasti begitu, pihaknya akan pasti menggugat rencananya dalam waktu kurun 2 hari ke depan ke Polda Jawa Barat, Bella dan juga saudara. Adapun terkait
penyidikan ulang dalam kasus ini. Kemarin dari Polda Jawa Barat disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyebut bahwa memang pihak Polda saat ini mengikuti seluruhnya putusan dari Hakim Eman Sulaiman Pengadilan Negeri Bandung saat ini telah memberhentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, dan juga Peggy saat ini telah dibebaskan, dan kita tahu saat ini Peggy sudah berada di Cirebon tempat kediamannya, sehingga pihak Polda Jawa Barat ini kembali melakukan pengusutan tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Apakah kemudian memang masih ada DPO atau tidak? Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini masih belum menyampaikan pernyataannya secara pasti kepada awak media ya, Bella dan juga saudara. Yang pasti disebutkanlah oleh Kabid Humas secepatnya akan dilakukan pengusutan kembali dalam kasus ini begitu. Hal ini juga dievaluasi oleh pihak eksternal, yakni juga dari Kompolnas. Kemarin Beni Mamoto selaku komisioner Kompolnas ini ikut menyaksikan dalam persidangan dan melihat putusannya, bahwa hal ini juga membuat Kompolnas, maksud kami memberikan evaluasi terhadap Kompolnas maupun juga Polda Jabar terkait tentang tata penyidikan, manajemen penyidikan terkait penyidikan kasus-kasus serupa ataupun tidak serupa, agar tidak terulang hal yang serupa begitu Bella dan juga saudara. Nah, saat ini pun informasi terbaru yang memang kami dapatkan setelah kemudian Peggy Setiawan ini bebas dan menghirup udara segar begitu Bella dan juga saudara, pihaknya selain melakukan tuntutan ganti rugi rencananya kepada pihak Polda Jawa Barat, pihak Peggy Setiawan ini kemudian akan melaporkan pihak-pihak yang menurut dirinya ini merugikan pihaknya. Disebutkan bahwa Peggy Setiawan ini berencana akan kemudian melaporkan saudara Sudirman dan juga Aep atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada Polda Jawa Barat. Sebab kemarin-kemarin ini keduanya, yakni Aep dan Sudirman ini sempat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat, dan keduanya ini dimintai keterangan terkait kesaksiannya, dan keduanya ini menyampaikan bahwa pihaknya ini melihat keberadaan Peggy Setiawan ini yang saat ini, yang sebelumnya ditetapkan Peggy Setiawan ini berada di lokasi kejadian pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 silam. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar-dasar salah satunya pihak penyidik Polda Jawa Barat ini menitik beratkan dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Namun kemudian setelah kami konfirmasi kembali kepada pihak Peggy Setiawan, apakah kemudian Peggy ini kenal dengan keduanya, Peggy ini menyebutkan bahwa Peggy malah tidak kenal ya dengan saudara Aep yang disebut menjadi saksi kunci kemarin pada saat pemeriksaan. Dan kemarin yang terbaru adalah Peggy Setiawan menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya ini menantang untuk kemudian dapat bertemu dengan keduanya, kepada Aep maupun Sudirman, untuk kemudian meminta klarifikasi dan membuktikan bahwa Peggy Setiawan dirinya memang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan tidak berada di lokasi di Cirebon. Sebab pada saat itu disebutkan oleh pihak Peggy Setiawan, pihaknya ini tengah berada di Kabupaten Bandung sedang bersama teman-teman seprofesinya, yakni buruh bangunan, yang kemudian juga kelima temannya ini menjadi saksi yang tentu memihak dan membela Peggy Setiawan. Bella, sejauh ini kami juga masih menunggu informasi lebih pasti dari pihak Polda Jawa Barat. Kemudian apa yang akan dilakukan dari pihak Polda, dan kita akan pantau seterusnya. Bella. Baik Ninda, kita akan tunggu bersama seperti apa tanggapan polisi terkait dengan penyelidikan terhadap tersangka yang menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki, dan juga seperti apa pelaporan dari Peggy Setiawan terkait dengan saudara Sudirman dan Aep, juga seperti apa gugatan yang akan diajukan Peggy Setiawan terkait kerugian material dan imaterial. Terima kasih Ninda Destiani dari Polda Jawa Barat, selamat bertugas kembali.